Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rosida. Saya dari kelas PI 1F dengan NIM 186030823132. Saya di sini akan membawakan materi positivisme. Apa sih itu positivisme? Positivisme berasal dari kata positif dan isme. Positif sendiri berarti nyata berdasarkan fakta, yaitu suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Sedangkan isme sendiri berarti aliran atau paham. Nah, positivisme adalah aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar jika pengetahuan tersebut bersifat logis, empiris, dapat dibuktikan melalui observasi dan hasilnya terukur. Nah, menurut Comte, ialah positif merupakan lawan dari hayal, artinya hal yang bersifat nyata gitu. Pemahaman ini berkesinambungan bahwa objek filsafat positivisme adalah sesuatu yang dapat diperoleh melalui akal, sedangkan hal-hal yang di luar nalar atau akal tidak dapat menjadi kajian dari filsafat positivisme ini. Nah, bagi Comte, pengetahuan yang didapat melalui pengalaman indrawi bisa diverifikasi oleh orang lain, sehingga bisa lebih dipercaya dan pasti. Nah, inti dari positivisme adalah menolak sesuatu yang bersifat abstrak atau metafisik itu dan di luar fakta dan tidak bisa dibuktikan melalui serangkaian kerja ilmiah. Pemikiran positivisme menganggap bahwa pengetahuan yang sah hanya didapat atau diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan analisis data empiris, bukan melalui spekulasi agama atau filosofi metafisika. Masuk ke sejarahnya positivisme. Nah, istilah positivisme ini pertama kali digunakan oleh Saint-Simon, yaitu sekitar tahun 1825. Prinsip filosofi positivisme pertama kali dikembangkan oleh filsuf Inggris yang bernama Francis Bacon yang hidup sekitar abad ke-17. Ia berpendapat bahwa tanpa asumsi awal, pemahaman mental dan a priori, akal tidak dapat menarik kesimpulan berdasarkan logika murni. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan observasi terhadap hukum alam. Nah, pada separuh waktu abad ke-19 muncul seorang filsuf sosial Prancis bernama Auguste Comte tahun 1798 hingga 1857 yang menggunakan istilah positivisme dan menganggap sebagai tahapan terakhir setelah tahapan agama dan filsafat yang didapat dalam karya utamanya dengan judul Course the Pillars of Positive, yaitu kursus tentang filsafat positif. Dalam tulisan dan pemikirannya, Comte merujuk pada para ilmuwan mengenai perkembangan yang terjadi melalui perjalanan ilmu ketika pemikiran manusia beralih dari fase teologis menuju fase metafisis dan terakhir fase positif. Nah, jadi kesimpulannya, positivisme pertama kali dikenalkan oleh Auguste Comte sebagai tahap terakhir. Melalui pemikirannya ini, ia memberikan pengajaran kepada para ilmuwan pada masa itu dengan perkembangan yang terjadi pada perjalanan ilmu saat pemikiran beralih dari fase teologis menuju fase metafisis dan yang terakhir fase positif. Oke, selanjutnya yaitu tokoh positivisme sendiri. Udah nggak asing seperti di judul, Auguste Comte. Auguste Comte ini selain dia pencetus positivisme, dia juga merupakan bapak sosiologi. Nah, Auguste Comte mempunyai nama lengkap Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte. Ia lahir di Prancis pada tanggal 17 Januari 1798. Ayah Comte seorang Katolik dan termasuk kaum royalis yang menentang revolusi. Sedangkan Comte sendiri pada saat usia 14 tahun, ia memutuskan untuk berhenti mempercayai Tuhan. Saat kecil, ia mengenyam pendidikan di Montpellier. Setelah usia 25 tahun, ia belajar di École Polytechnique. Di kalangan temannya, beliau merupakan mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak. Pada tahun 1817, Comte menjadi sekretaris sekaligus anak angkat dari Simon. Pertemuannya dengan Simon membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelek. Kemudian Comte memulai mengkaji di bidang sosial. Tapi setelah 7 tahun menjalin kerja sama, Comte memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Simon karena merasa ada yang tidak cocok gitu dalam hubungannya.
Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu filsafat positivisme Auguste Comte. Pertama ada hukum 3 tahap atau law of 3 stage yang udah dibahas di awal tadi. Yang pertama ada tahap teologis atau fiktif. Nah, pada tahap ini tuh merupakan awal perkembangan jiwa manusia. Gejala atau fenomena yang menarik selalu berkaitan dengan konteks. Dalam kalimat ini, hal yang tersulit selalu dipertanyakan dan menurutnya hal yang sulit juga harus diketahui dan diakui. Comte menyatakan bahwa tahapan ini tidak hanya terjadi tetapi ada alasannya. Pertama ada fetishisme. Merupakan salah satu bentuk kehidupan sosial yang menganggap segala sesuatu yang ada di sekitar seseorang mempunyai kehidupan sendiri-sendiri, berbeda dengan kehidupan orang tersebut. Tanggapan ini berkembang bahkan segala hal yang ada di sekitar seseorang mempengaruhi kehidupan seseorang, sehingga mau tidak mau masyarakat memerlukan adaptasi dengan hal tersebut. Nah, benda-benda tersebut antara lain kayak benda-benda alam, gunung, pohon, sungai, dan lain-lain. Sebab masa ini merupakan masa terpanjang yang terjadi sebelum abad ke-14. Nah, dari sudut pandang agama, cara berpikir seperti ini disebut juga animisme. Kedua, ada politeisme. Pemahaman yang lebih maju dibandingkan fetisisme tadi, yaitu bahwa segala sesuatu bukan lagi benda yang berada di sekitar manusia, melainkan suatu kekuatan yang mengaturnya dan berada di sekitar manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua perilaku atau tindakan dan pikiran manusia harus mengikuti aturan kekuatan ini. Dalam hal ini dibangun keyakinan bahwa segala sesuatu mempunyai Tuhan. Jadi masyarakat harus menyembah dan menaati dewa-dewa tersebut. Yang ketiga ada tahap monoteisme, yaitu sudah menjadi pemikiran masyarakat bahwa segala sesuatu tidak lagi diatur oleh dewa-dewa yang menguasai benda-benda atau fenomena alam. Mereka percaya bahwa ada yang mengendalikan segala sesuatu dan fenomena yang terjadi. Kekuasaan tersebut berasal dari kekuasaan yang mutlak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Semua hal yang terjadi di dunia ini pasti ada sebabnya, sehingga tingkah laku manusia dan segala pemikirannya diarahkan kepada Tuhan yang merupakan dogma ajaran agama. Selanjutnya ada tahap metafisis. Berakhirnya periode monoteisme adalah awal dari fase metafisis ini. Masyarakat mulai mengubah cara berpikirnya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena alam. Masyarakat mulai meninggalkan dogma-dogma agama dan beralih dari keberadaan kekuatan supernatural per individu dalam ketuhan keberadaan kemampuan abstrak. Karena manusia tidak mempercayai adanya hal-hal gaib, mau tidak mau, mereka menggunakan akal sebagai sumber pencarian kebenaran. Gitu. Pada masa ini, manusia juga dapat menggambarkan secara filosofis, gitu, berdasarkan keyakinan dan hukum alam. Menurut Comte, munculnya ungkapan itu disebabkan oleh dominasi sosial para ahli hukum yang mengambil doktrin sosial dan politik dari pemahaman ilmu-ilmu alam. Yang terakhir, tahap positif. Pada masa itu, masyarakat sudah lebih maju dibandingkan masa sebelumnya. Gitu. Jika pada zaman metafisika manusia merasa puas dengan pengetahuan yang bersifat abstrak, maka zaman ini diperlukan pengetahuan yang nyata. Pengetahuan yang ingin diperoleh harus terjadi melalui observasi, eksperimen, dan perbandingan berdasarkan hukum-hukum umum atau abstrak. Pengetahuan yang diperoleh tidak lagi abstrak, tetapi jelas, padat, dan bermanfaat. Mungkin segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.